A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa. Walladzi qaddara fahada. Walladzi akhrajal mar'a. Waja'alahu kusa'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Wa nuyassiruka lil yusra. Fadzakir in nafa'atit dzikra. Sayadzakkaru man yakhsha. Wa yatajannabuhal ashqa. Allazi yaslan narul kubra. Tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Lahaman tazakka. Wa zakara isma rabbihi fasalla. Wa tu'siruna al-hayatad dunya. Wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hadza lafis suhufil ula. Suhufi Ibrahim wa Musa. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim. Jazakallah. Kami ucapkan kepada Ananda Kianu yang telah membacakan surah Al-A'la. Mudah-mudahan Ananda yang membacakan dan kita yang menyimak sama-sama mendapatkan pahala dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mengambil hikmah dari apa yang dibacakan tadi. Bapak, Ibu, serta anak-anakku yang Bapak banggakan, tibalah saatnya kita akan menyimak, mendengarkan Mau'izatul Hasanah, tausiah yang insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini akan disampaikan oleh Ahinal Kiram Bapak Ustadz Ahmad Fauzi ataupun Bapak Is. Untuk itu Bapak mohon kepada anak-anak yang di rumah dan di sekolah disimak baik-baik, dicatat apa yang nanti akan beliau sampaikan. Pada Ahinal Kiram Bapak Ustadz Ahmad Fauzi dipersilahkan. Ya, jazakallah khair Bapak Ustadz Pepin Effendi yang sudah mempersilahkan saya untuk berbicara pada kesempatan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak puasa semua ya. Dari kelas 1 sampai kelas 6 puasa semua ya. Ya, salamnya, jawab salamnya semangat sekali. Ya, insya Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama-tama yang kami hormati Ibu Neneng Hernawati SPD selaku Kepala SD Pelita, Bapak Ustadz Zarkasih SAG selaku Wakil Kepala SD Pelita, Bapak Ibu dan segenap karyawan, Bapak Ibu guru segenap karyawan yang saya hormati pula, Bapak Ibu orang tua murid yang mendampingi putra-putrinya di rumah, dan anak-anakku dari kelas 1 sampai kelas 6, dari kelas 1 sampai kelas 6 yang berada di rumah maupun yang di sekolah, insya Allah menjadi anak-anak yang soleh dan solehah.
Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari ini kita dapat bertatap muka, bermuajah walaupun dalam keadaan berpuasa, tapi kita insya Allah akan diberikan kekuatan oleh Allah ya untuk melaksanakan ibadah yang sangat mulia ini bulan suci Ramadan, dan mudah-mudahan kita kuat ya nanti sampai maghrib ya, dan sampai sebulan penuh berpuasa. Amin ya robbal alamin. Salat serta salam terutama adalah kita panjatkan kepada suri teladan kita, kepada Panglima Besar Islam yaitu Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, pengikutnya hingga yaumul kiamah nanti. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di sini mendapatkan syafaat dari beliau di hari kiamat nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Anak-anakku serta bapak ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita insya Allah menjalani puasa yang hari ke-6. Tidak ya? Ada yang 6, ada yang 7. Asal jangan ada yang 5 ya. Asal jangan ada yang 5 aja. Atau 4 atau 3. Mungkin ada yang bolong di awal. Mungkin ada yang bolong di awal. Ya, mudah-mudahan ya nggak ada yang bolong ya sampai hari ini ya. Walaupun masih ada yang kelas 1, kelas 2, insya Allah mudah-mudahan kuat ya sampai hari ini berpuasa ya. Baik anak-anakku sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih di dalam bulan suci Ramadan ya, di mana bulan ini adalah bulan yang sangat mulia yang dinanti-nanti oleh umat Islam seluruh dunia. Kenapa? Karena bulan ini memiliki keistimewaan, memiliki keutamaan. Bukan hanya kita berpuasa saja di bulan ini, tapi di bulan ini memiliki banyak sekali keistimewaan. Ya. Di sini Pak Guru hanya menjabarkan 4 saja keistimewaan bulan suci Ramadan. Untuk apa? Agar kita termotivasi menjalankan ibadah, bukan hanya puasa, ya, ibadah sholat tarawihnya atau qiyamul lailnya. Yang di dalam qiyamul lail itu tidak hanya sholat tarawih saja, sholat tahajudnya, sholat hajatnya, sholat witirnya, ya, sholat tasbihnya. Terus kita menjalankan tadarus Al-Quran. Terus kita menjalankan lagi sedekah, ya, dan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk kita jalankan di bulan suci Ramadan. Karena apa? Karena begitu besar sekali fadilah atau keutamaan atau keistimewaan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini. Ya, di sini Pak Guru akan menjabarkan 4 saja. Ya, 4 keistimewaan bulan suci Ramadan. Ya. Yang pertama adalah Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Ya. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 185 Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya bulan Ramadan bulan di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara hak dan yang batil. Jadi di bulan Ramadan ini, bulan yang kita muliakan ini, di sini diturunkannya pertama kali Al-Quran, yaitu tepatnya pada tanggal 17 Ramadan yang kita kenal dengan peristiwa Nuzulul Quran. Ya, peristiwa turunnya Al-Quran. Bulan mulia, ya. Terus turun satu kitab yang mulia juga. Makanya sangat disayangkan sekali kalau di bulan suci Ramadan ini kita melewatkan yang namanya tadarus Al-Quran.
kita melewatkan yang namanya membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Sangat sayang sekali. Di bulan yang lain, ya, berdasarkan hadis, ya, di bulan yang lain jika kita membaca Al-Quran satu huruf saja, itu diganjar oleh Allah 10 pahala. Itu di bulan yang lain. Nah, bagaimana di bulan suci Ramadan? Pasti berlipat-lipat ganda, lebih dari 10 kali. Subhanallah. Itu hanya satu huruf saja. Contoh, misalkan kita hanya membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ada berapa tuh hurufnya tuh? Ya. Pak Guru sedang hitung dari awal. Ada 19 huruf. Ya. Kalau di bulan yang lain itu kita sudah mendapatkan pahala 190 karena 19 dikali 10. Bagaimana di bulan suci Ramadan ini? Tentu pahalanya berlipat-lipat dan lebih dari 10 per hurufnya. Ya, makanya sayang sekali kalau kita melewatkan tadarus Al-Quran di bulan Ramadan ini. Ya, makanya Bapak bilang kepada murid-murid Bapak, kamu target satu hari 1 juz. Itu. Bagi yang tidak ada halangan. Kalau yang perempuan yang ada halangan ya bolehlah. Ya, tapi yang laki-laki atau yang perempuan yang tidak ada halangan, ya paling tidak 1 hari 1 juz. Ya. Kalau puasanya ini dari 30 hari, ya berarti 1 dikali 30 menjadi 30 juz. Berarti 1 Ramadan ini kita 1 kali khataman. Subhanallah, berapa dalam 1 khataman Al-Quran? Berarti kita berjuta-juta pahala kita. Makanya sangat disayang sekali kalau kita melewatkan tadarus Al-Quran di bulan Ramadan ini. Yang kedua, apalagi keistimewaan bulan suci Ramadan? Yang kedua adalah di bulan suci Ramadan ini setan-setan dibelenggu, pintu-pintu neraka ditutup, dan pintu-pintu surga dibuka. Ya, Bapak ulang, setan-setan dibelenggu, pintu-pintu neraka ditutup, pintu-pintu surga dibuka. Sesuai dengan hadis Nabi, ya, Iza ja'a Ramadhanu futihat abwabul jannah. Ya, apabila datang bulan suci Ramadan, maka pintu surga akan dibuka. Wa ghulliqat abwabun nar, dan pintu neraka ditutup. Wa sufidatis sayatin, dan setan-setan dibelenggu. Pak, katanya di bulan suci Ramadan setan-setan dibelenggu. Kok masih ada aja sih Pak orang yang maksiat? Ya. Apa jawabannya tuh? Nah, dengarkan. Setan-setan dibelenggu itu karena kita menahan hawa nafsu di bulan suci Ramadan. Ya. Nafsu apa saja? Nafsu amarah, nafsu syahwat, dan nafsu-nafsu yang buruk lainnya yang kita tahan di bulan suci Ramadan. Nah, disitulah setan merasa dibelenggu. Itu ya. Jadi karena kita menahan hawa nafsu. Tapi kalau kita tidak menahan hawa nafsu, setan tetap bergerilya, menggoda kita. Gitu ya. Makanya dengan berpuasa kita tidak hanya menahan lapar dan dahaga saja, tapi kita tahan hawa nafsu kita. Kalau kita tidak tahan, kita hanya menahan lapar dan dahaga saja, tidak menahan hawa nafsu, maka puasa kita ya Allah, tapi nggak dapat pahala. Rugi apa rugi? Rugi sekali. Ya, kita sudah nahan lapar, sudah nahan haus seharian, tapi nggak dapat pahala gara-gara kita marah-marah sama mama, marah-marah sama papa, marah-marah sama bu gurunya, marah-marah sama temennya. Nauzubillah min zalik. Jangan ya. Apalagi perbuatan buruk yang lainnya seperti berbohong, seperti apalagi dan lain sebagainya ya, perbuatan buruk yang lainnya. Makanya dijaga hawa nafsu
kita. Dengan dijaga hawa nafsu kita, maka setan serasa dibelenggu, gitu ya. Nah, lanjut lagi. Apalagi keistimewaan bulan suci Ramadan? Yang ketiga adalah di dalam bulan suci Ramadan terdapat malam atau satu malam yang penuh kemuliaan, penuh dengan keberkahan. Ada yang tahu tidak? Malam apakah itu? Namanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Lailatul malam, Qadar kemuliaan. Jadi malam kemuliaan. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Qadar, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Yang artinya, sungguh kami telah menurunkannya Al-Quran pada Lailatul Qadar atau malam kemuliaan. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Surat Al-Qadar ayat 1 sampai 3. Nah, tadi disebutkan bahwa di Lailatul Qadar ini atau malam kemuliaan ini lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan. Lebih baik apanya? Lebih baik beribadahnya daripada kita beribadah selama 1000 bulan. Kalau dihitung-hitung 1000 bulan itu berapa tahun ya Pak Faiz ya? Oh, ternyata 83 tahun kita. Ya. 83 tahun itu sama dengan 1000 bulan. Jadi, kalau kita beribadah pada malam tersebut, pada Lailatul Qadar tersebut, maka kita beribadahnya lebih baik daripada 1000 bulan atau selama 83 tahun. Kita sholat tarawih pada malam itu, ya, kita ibadahnya lebih baik daripada sholat tarawih selama 1000 bulan atau 83 tahun. Kita sedekah pada malam itu, jadi sedekahnya lebih baik daripada kita sedekah selama 1000 bulan. Nah, dan ibadah-ibadah yang lainnya, membaca Quran dan sebagainya, ya. Nah itu. Jadi satu malam itu malam yang penuh kemuliaan. Kira-kira manusia ada yang sanggup nggak hidup sampai 83 tahun? Jarang ya. Ya, rata-rata umat Nabi Muhammad itu baina tis'in wasitin. Ya, sitin wasab'in, ya, antara 60 sampai 70 tahun. Ya. Jadi umurnya umat Nabi Muhammad itu antara 60 sampai 70 tahun. Ya, kalau misalkan ada yang lebih itu bonus. Jadi jarang yang sampai 83 tahun. Nah, berarti sangat beruntung sekali orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, malam kemuliaan, ibadah di malam tersebut. Ya, kapan sih Pak Guru? Berdasarkan hadis, ya banyak yang meriwayatkan, ya Lailatul Qadar itu jatuh di malam 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Terutama malam-malam yang ganjil, malam 21, 23, 25, 27, 29. Nah, itu ya berdasarkan hadis Nabi, ya. Nah, makanya banyak orang yang berbondong-bondong, ya, itu itikaf. Tahu itikaf? Berdiam diri di masjid, ya, memperbanyak amal ibadah di masjid, membaca Quran, ya, sholat sunnah, sholat tahajud, sholat hajat, sholat witir, sholat tasbih dan lain sebagainya, atau berzikir, ya, itu untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Ya, mudah-mudahan kita pada malam itu kita mempunyai kekuatan untuk melaksanakan ibadah di hari-hari tersebut, dan mudah-mudahan kita mendapatkan Lailatul Qadar. Amin ya robbal alamin. Yang keempat, yang terakhir, ya, apalagi keistimewaannya, yaitu di mana bulan suci Ramadan ini waktu dikabulkannya doa.
doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, salah satunya di bulan suci Ramadan. Ya, seperti sabda Rasulullah SAW, Inna lillahi fi kulli yaumin itqa'a minan nari fi syahri Ramadan wa inna likulli muslimin da'watan yad'u biha fayastajibulah. Artinya, sesungguhnya Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap hari di bulan Ramadan. Dan setiap muslim apabila memanjatkan doa, maka pasti dikabulkan. Ya, makanya banyak-banyak doa di bulan Ramadan. Doanya ketika kita sedang berpuasa, doa kita ketika kita sedang qiyamul lail atau sholat malam seperti tahajud, tarawih dan lain sebagainya, itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta apa saja di bulan suci Ramadan pasti dikabulkan oleh Allah. Ya, walaupun bukan sekarang dikabulkannya, mungkin nanti. Ya, mungkin nanti bisa jadi begitu. Tapi ini pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi pesan Pak Guru, ya, mintalah doa ampun. Mintalah ampunan sebanyak-banyaknya, karena itu yang sangat diharapkan oleh kita. Karena kita sebagai manusia, ya, tidak luput dari yang namanya dosa. Itu yang paling penting, ampunan yang paling penting. Minta ampun sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu dulu doa yang paling utama, minta ampun kepada Allah. Baru sisanya doa minta dibuat jadikan orang yang pintar, jadikan orang yang berguna dan lain sebagainya. Tapi yang intinya yang paling penting adalah minta ampunan terlebih dahulu. Ya. Dan minta ridhonya Allah. Karena setiap manusia itu masuk surga karena ridhonya Allah. Walaupun kita beribadah sebanyak berpuluh-puluh tahun, tapi kalau Allah tidak ridho, kita tidak bisa masuk surga. Ya. Nah, itu kalau Bapak ceritakan nanti panjang ceritanya ya. Jadi intinya kita selama dunia banyak-banyak bertaubat, banyak-banyak mohon ridhonya Allah ya dalam ibadah. Mudah-mudahan ibadah kita di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa kita, zakat kita, sedekah kita, qiyamul lail kita, dan ibadah-ibadah yang lainnya mudah-mudahan diterima oleh Allah dan kita mendapatkan ridhonya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin hanya itu saja yang bisa Pak Guru sampaikan. Sudah pukul 8:03, mohon maaf lebih 3 menit ya. Akhir kalam bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah, kami sampaikan kepada ahli al-kiram Bapak Ustadz Ahmad Fauzi yang telah memberikan tausiahnya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan diantaranya di bulan Ramadan ini bulan yang istimewa, bulan diturunkannya Al-Quran, bulan di mana adanya Lailatul Qadar, dan bulan di mana semua amal ibadah kita insyaallah akan dikabulkan oleh Allah. Permohonan kita akan dikabulkan oleh Allah. Mudah-mudahan dengan tausiah yang disampaikan oleh Pak Faiz dapat menambah hasanah keilmuan kita. Kita juga bisa mengamalkan selama bulan Ramadan dan di bulan-bulan yang lainnya. Bapak Ibu serta anak-anakku yang Bapak banggakan, sebelum kami menutup acara ini, izinkan kami akan mengumumkan perolehan amal Jumat tanggal 1 April tahun 2022. Saat kelas 6 melaksanakan TO. Ruang 1 22.000, ruang 2 114.000, ruang 4 26.500, ruang 5 72.000, ruang 6 128.500, dan ada tambahan dari kelas 2B sebesar Rp209.000. Jumlah keseluruhan 572.000. Amal yang terbanyak karena mungkin ada tambahan dari kelas 2B Rp209.000. Kami haturkan jazakumullah khairan katsira. Mudah-mudahan Allah memberikan pahala yang berlipat ganda. Kita akhiri dengan sama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.